anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 7 subtema 4 pembelajaran 1 mengenai kebersamaan di tempat wisata. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui asal-usul kota Surabaya. Yang kedua, mengetahui bentuk pecahan. Dan yang ketiga, membuat kreasi buaya dari tanah liat. Nah, hari ini kita masuk pada subtema 4 ya. Pembelajaran pertama, mengenai kebersamaan di tempat wisata. Lihatlah apa yang sedang Lani dan teman-temannya lakukan. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini, Siti dan teman-temannya akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Nah, di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Ayo mengamati. Ayo cari informasi tentang tempat wisata di daerahmu ya. Nah, pada pembelajaran 1 kali ini kita akan mengetahui mengenai asal-usul kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi buaya. Aku juga surah. Apa yang harus kita lakukan ya agar kita tidak lagi berkelahi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setujui gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan? Bukankah sungai ini berair?
Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa air? Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara ya, Sura? Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting, air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan Sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan Sura dan buaya. Nah, sekarang ayo membaca. Ayo membaca teks dongeng asal-usul kota Surabaya di atas. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Karena mereka berkelahi mengenai perebutan mangsa. Yang kedua, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Nah, untuk yang ketiga, yang keempat, dan yang seterusnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Hiu Sura dan buaya sepakat membagi dua wilayah. Bagian laut wilayah Sura dan darat wilayah buaya. Nah, perhatikanlah. Yang pertama itu wilayah belum disepakati. Lalu setelah itu wilayah kemudian disepakati, sehingga mendapatkan bagian sebanyak setengah masing-masing. Wilayah buaya adalah setengah bagian dilambangkan dengan 1/2. Wilayah hiu Sura adalah setengah bagian dilambangkan 1/2. Nah, sekarang coba kalian nyatakan gambar yang diarsir di bawah ini dalam bentuk pecahan. Misalnya yang pertama ada 4 bagian, hanya 1 yang diarsir, berarti pecahannya adalah 1/4. Untuk yang lainnya silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Kemudian pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Gambar yang pertama itu setengah. Yang mana yang sesuai? Iya, benar sekali, yaitu gambar yang nomor 2. Untuk yang selanjutnya silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Nah, setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Nah, ayo berkreasi. Buatlah kreasi buaya dari tanah liat. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu tanah liat secukupnya, pelunas atau minyak goreng, cat, alat
gelas atau triplex dan lain-lain, lalu air. Langkah membuatnya. Yang pertama, siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Ambil tanah liat secukupnya. Lenturkan tanah liat di triplex agar lentur dan mudah dibentuk. Kemudian lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Lalu bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar 1 sampai 7 berikut ini ya. Rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Jemur selama 1-2 hari supaya tidak pecah-pecah. Amplas permukaannya supaya halus. Cat sesuai keinginan dan keringkan. Untuk kegiatan bersama orang tua, dengan bantuan orang tuamu, siswa dapat membuat karya dari bahan alam. Terima kasih ya anak-anak, tetap belajar dan terus semangat. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.